Oke, kali ini kita akan bahas HP Realme yang harganya 1 jutaan. Tenang aja ya, 1 jutaannya kecil kok. Namanya Realme C30s. Sikat! Kalau secara tampilan, Realme C30s ini punya desain yang sama dengan Realme C30 yang pernah kita bahas kemarin ya. Desain yang minimalis dan udah termasuk bagus untuk sekelas HP 1 jutaan guys. Dan menurut saya HP 1 jutaan itu emang harus punya desain yang cari aman aja lah ya. Pokoknya biar bisa diterima dan dipakai sama siapa aja. Walaupun framenya ini boxy, pas pegang HP ini dengan satu tangan masih sangat nyaman guys. Apalagi kalau kalian punya tangan yang gak gede-gede banget kayak tangan saya nih. Karena bobotnya yang cuma 186 gram dan ketebalannya cuma di 8,5 mm aja. Build quality-nya berasa kokoh dan kalau diketok-ketok juga nggak berasa ada yang kopong ya. Selayaknya HP 1 jutaan, back covernya ini juga tentu aja dari polikarbonat guys. Tapi karena dia pakai micro tekstur anti-slip design, kalau megang HP ini tuh jadi nggak berasa licin ya guys. Terus dia juga nggak gampang nyeplak sidik jari. Ternyata yang bikin seru nggak cuma sampai di situ guys. HP ini tuh udah dilengkapi dengan side fingerprint ya. Dan menurut saya itu bagus guys. Karena di pasaran saat ini tuh belum ada HP yang dilengkapi dengan side fingerprint di rentang harga 1 jutaan. Dan pas setelah saya coba, ternyata fingerprint scannernya ini cepat dan akurat guys. Dia bisa ngebuka HP kita dengan kecepatan waktu kurang lebih 0,58 detik dan tingkat akurasi 99%. Dan untuk layarnya sendiri dia punya layar 6,5 inci IPS LCD XD Plus dengan full screen mini drop. Dan selama saya pakai, bisa saya bilang kualitasnya udah terhitung oke. Resolusinya emang masih XD Plus guys, tapi untuk keseharian saya rasa ini masih aman banget lah buat TikTokan, YouTubean, atau buat streaming film. Untuk kameranya dia nggak ada bedanya dengan Realme C30 guys. Dia cuma punya single kamera belakang 8 megapiksel AI serta kamera depannya ini di 5 megapiksel. Setelah saya tes, ternyata performa dari kameranya ini bisa saya bilang bagus lah ya dalam hal detail dan juga dynamic range yang cukup luas. Walaupun resolusinya nih ya cuma 8 megapiksel, bahkan kalau kondisinya mendukung, dia bisa ngehasilin foto yang hasilnya kelihatan bagus guys. Untuk foto portretnya juga menurut saya ini salah satu yang paling bagus untuk HP 1 jutaan, di mana dia punya detail yang bagus, separasi objek yang cukup rapi, dan tingkat bokeh yang pas. Sementara untuk kamera depannya juga punya hasil foto yang gak beda jauh dengan kamera belakangnya tadi. Detailnya bisa dapat, dynamic range-nya juga cukup oke, dan backlight juga bisa dihandle dengan baik. Terus untuk sektor videonya, HP ini bisa ngerekam video maksimal 1080p 30fps di kamera belakangnya dan 720p 30fps di kamera depannya. Overall untuk detailnya udah cukup oke, cuma emang agak sedikit shaky karena ya nggak dibekali dengan ACE apalagi OIS ya. Tapi untuk sebuah HP 1 jutaan, tentu aja dia nggak lepas dari beberapa catatan guys. Di tahun 2023 ini, HP ini masih pakai port micro USB yang bisa bikin kita ribet. Soalnya semua perangkat di studio saya ini itu udah pakai USB-C. Dan saya juga nggak tahu kenapa kok dia masih pakai micro USB guys. Apa mungkin ini emang sengaja dikompromiin? Karena HP ini kan ya dia udah ada side fingerprint ya. Bisa jadi juga karena itu akan berimbas ke harga jualnya yang pastinya bisa lebih ditekan lagi. Terus untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas 5000 mAh dan saya rasa itu kapasitas baterai yang pas soalnya bisa ngejaga bodinya agar tetap ramah dipakai satu tangan guys. Dan dia juga ya bisa setipis ini.
Pas saya pakai seharian full menggunakan data dengan pemakaian kayak sekali main game, terus juga sosmedan, bikin naskah, dan lain-lain, dia bisa bertahan 8,5 jam dan baterainya masih tersisa sekitar 10%-an. Itu SOT yang bagus banget guys. Dan bisa dibilang Realme C30s ini termasuk HP yang tipenya tuh anti lowbat ya. Jadi kalian bisa bawa HP ini keluar rumah seharian dan nggak perlu bawa chargeran ataupun power bank. Tapi sayangnya chargerannya ini kita dikasih yang outputnya 10 watt aja. Dan itu chargeran yang lambatnya bukan main guys. Jadi sebisa mungkin kalau kalian mau ngecas ya sebelum tidur aja. Karena kalau ngecasnya sambil ditungguin, saya yakin pasti kalian bakal boring sih. Nah, kalau dari jeroannya sendiri, yang saya pakai ini adalah varian basicnya guys, dengan RAM 3GB dan storage 32GB. Kalau kalian masih kerasa kurang, ada juga yang versi RAM 4GB dan storage 64GB. Terus dia juga pakai prosesor yang beda dengan Realme C30 yang kemarin udah sempat kita bahas. Di sini dia pakai UniSoC SC9863A yang masih berfabrikasi 28 nanometer. Chipset ini saya test running di AnTuTu Benchmark, dia bisa dapat di angka 774 ribuan. Dan itu berarti dia nggak terlalu cocok buat main game berat kayak PUBG Mobile, apalagi Genshin Impact ya. Tapi pas saya tes main Mobile Legends di settingan terendahnya, dia masih cukup playable dengan suhu yang hitungannya masih oke. Oh ya guys, pas saya main ML di HP ini tuh kurang lebih setengah jaman lah ya. Baterainya cuma berkurang di 7%-an aja guys. Untuk fitur lain yang wajib ada di HP sejutaan kayak misal SIM tray triple slot, terus juga jack audio 3,5 mm, dan yang kayak udah saya bahas tadi ya, side fingerprint yang tentu aja bisa memudahkan kita dalam penggunaan sehari-hari. Ini pokoknya ya udah aman lah di HP ini guys. Oke, jadi itu tadi pembahasan saya untuk si Realme C30s ini guys. Buat sebuah HP sejutaan sih ya saya udah nggak ada komplain lagi. Paling ya port chargernya ini ya, poin plusnya ya tentu aja di side fingerprintnya yang pastinya bikin kita lebih praktis lah buat buka kunci. Terus juga layarnya yang lega, desain yang minimalis dan nggak kelihatan murahan, serta daya tahan baterainya yang bisa diandalkan seharian. Sekian aja untuk video kita kali ini guys. Jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.